Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diperhatiin, dicari lengahnya. Salatnya mantap, nikmat salatnya. Ada proses dialog yang terasa indah antara hamba dengan Tuhannya, antara sang makhluk dengan sang khalik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila. Lagi nikmat ada anak panah meluncur, nancep anak panah di dadanya Abbad bin Bishr. Begitu nancep di dadanya Abbad bin Bishr, indahnya dialog ia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saat membaca Al-Quran. Indahnya bacaannya, indahnya kedekatan dengan Allah, khusyuk yang ia lakukan ketika membaca Al-Quran dalam salatnya. Maka panah yang menancap di dadanya tidak terasa sama sekali. Allah Akbar, Subhanallah. Berhenti salatnya. Kagak, kita nyamuk aja puyang. Nah, kita jangankan nyamuk nempel, yang bagan kan deket kebon nih. Nyamuk nempel, belum nempel, udah puyang kita nyariin nyamuk. Lagi sholat nyariin nyamuk. Ini nyamuk jatuh di mana nih? Nempel jidat, dihantam jidat kita. Abbad bin Bishr ketika nancap di dadanya anak panah. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, inna nashi'atal layli ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Anak panah dicabut dari tubuhnya, sobek dadanya, memancar darahnya. Cabut, ditaruh itu anak panah. Berhenti salatnya? Enggak. Ia lanjutkan salatnya, darah ngucur dari tubuhnya. Ammar bin Yasir tahu kagak? Enggak. Kagak, lagi tibrak. Kemudian kita di Depak. Enak bener ya, orang kagak berdarah-darah dia tidur. Abbad bin Bishr terus lanjutkan salatnya. Terus ya baca, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Terus meluncur lagi anak panah. Berhenti sholatnya. Sampai 3 anak panah menancap di tubuhnya. Abbad bin Bishr tidak menghentikan sholatnya. 3 lubang sobek badannya. Narik anak panah kan ada ujungnya, betul nggak? Ada matanya. Darah mengalir sampai selesai ia salat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lafaz yang keluar dari bibirnya dalam salatlah munajat kepada Allah, mengagungkan asma Allah. Lafaz takbir Allahu Akbar, kalimat tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi,
Begitu selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Abbad bin Bishr colek baru Ammar bin Yasir. Qum ya habibi, bangun wahai sahabatku. Begitu dibangunin kaget Ammar bin Yasir melihat tempat itu sudah penuh dengan darah dan tubuh Abbad bin Bishr sudah penuh berlumur darah. 3 lubang mengalir darah di tubuhnya. Tanya, malihada, ayah naon, ya ayah naon. Ada apa? Tadi lagi sholat, musuh melemparkan anak panah di tubuhku. Aku cabut, itu dia tuh anak panahnya. Ya Allah, kenapa engkau tidak bangunkan aku, wahai sahabatmu Abbad? Bagaimana mungkin aku akan membangunkan engkau, terasa pun tidak indahnya aku sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat nih kalau begini nih. Kayak kita lagi minum kopi enak, ya. Teman lewat gak kelihatan. Boleh katanya ngerokoknya sampai sin, deh. Agak saat, agak. Takut sakit kode lagi. Kayaknya kayak ngerokok. Bagus kagak ngerokok ya. Aman ya. Kalau ngerokok di propos 2 di sini. Krakatau tuh kayak. Ya. Buru-buru dibawa Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir, dibawa menghadap Rasulullah SAW. Ditanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, Abbad ya Rasulullah. Nabi tanya, kenapa Abbad tuh ya Rasulullah? Ammar bin Yasir cuma bisa nangis ngeliat saudara sahabatnya, tubuhnya udah berlumur darah, darah terus ngalir. Kenapa ini? Anak panah menancap di tubuhnya ya Rasul, dicabut sama Abbad ketika sholat. Nabi senyum, diusap tubuhnya, diusap tubuhnya dengan tangan beliau yang indah, tangan beliau yang suci, yang siapapun dengan sentuhan tangan Rasulullah SAW dia akan merasakan keturuhan. Tertutup 3 lubang di tubuh Abbad bin Bishr. Apa kata Rasulullah? Abbad, udah malam ini istirahat ya, besok kagak usah ikut berangkat jihad. Kira-kira kata Abbad gimana? Mau istirahat dan mau jihad dia? Hah? Lanjut. Gaskeun. Abbad ya Rasulullah, malam ini saja aku tidak ingin tidur malam ini. Malam ini dalam salatku aku tidak menghentikan salatku. Bahkan 10 anak panah pun yang menancap di tubuhku tidak akan menghentikan niatku untuk maju ke medan jihad bersama engkau ya Rasulullah. Takbir. Nabi senyum, geleng-geleng kepala. Abbad bin Bishr sang mujahid senyum tuh Rasulullah. Senyumnya sama ketika satu malam Rasulullah bersama Sayyidatina Aisyah lagi kongko, nggak dengar sayup-sayup orang baca Quran. Kata Nabi, apakah ini suaranya Abbad bin Bishr? Ganteng anaknya, suaranya indah, teduh, sedap didengarnya. Apa kata Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin? Sedap ya Rasulullah, itu suaranya Abbad bin Bishr. Rasulullah SAW kemudian ya berharap ampuni dosanya Abbad bin Bishr. Allahu Akbar. Kira-kira yang doa Nabi kabul nggak? Kabul. Nabi ya Allah ampuni dosanya Abbad bin Bishr dengan bacaan Al-Quran yang dia baca, meneduhkan, menenangkan hati kita. Maka besok pagi
Besok paginya Abbad bin Bishr dan saya tuh malam itu kagak ngerasain bahwa pernah baru saja tubuhnya sobek, darahnya mengalir. Malam itu dia nggak ngerasain apa-apa. Besok pagi begitu gong diperintahkan bergerak berbunyi ke medan jihad, Abbad bin Bishr dengan Ammar bin Yasir melesat bagaikan anak panah di medan pertempuran. Ya Rabbi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir tubuhnya penuh dengan anak panah, dengan jumlah anak panah yang sama. Ini kalau di soulmate begini nih. Tahabba fillah wa tafarraqa fillah. Ia mencintai karena Allah. Jumlah anak panah yang menancap di tubuhnya sama. Ketika jatuh dari kudanya, jatuh dalam gerakan yang sama, menghembuskan napas terakhirnya dengan hembusan napas yang sama, dan meninggal dunia syahid Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir di tempat yang sama. Ya Allah. Maka kemudian Rasulullah SAW ketika pertempuran telah selesai menguburkan keduanya di dalam lubang yang sama. Allah Akbar. Sambil Rasulullah, Allahumma rda anhuma fa inni amsaitu anhuma radin. Ya Allah, berikan keridhaan kepada keduanya karena aku sore ini ridha dengan Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir, sahabat yang mendengarkan dan menyaksikan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan Abbad bin Bishr sang mujahid yang syahid di medan pertempuran memperjuangkan agama Allah. Semuanya nangis, semuanya ngiri. Kenapa ngiri ya Rabb? Enak bener Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir turun ke liang lahat digendong sama Rasulullah, di tiang lahat ditaruh oleh tangannya Rasulullah, dan didoakan dengan mulutnya Rasulullah yang indah agar Allah memberikan keridhaan kepada keduanya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Makanya kita doa ini, Abbad nailun nabhan, menjadi anak yang saleh. Amin. Min hufadil Qur'anil Karim. Ahlul Quran, supaya namanya ta'alluq dengan nama sahibul Quran Abbad bin Bishr ini, menjadikan doa bagi ananda Abbad nailun nabhan. Dan ini cita-cita daripada kedua orang tuanya. Nanti jadi mujahid ya, nggak cengi, ya, ya singa. Jadi singa. Ya Allah, ini gara-gara temennya Abbad tuh dah. Biar makin semangat nih, mudah-mudahan ini jadi semangat ya. Amin. Jadi semangat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala udah nyiapin nama kita yang udah ada sebelumnya. Coba deh, dicek aja. Nama saya nih Ahmad Sonhaji, begitu dicek banyak. Begitu ziarah ke Sunan Ampel ada tuh Mbah Bolong. Iya. Mbah begitu tuh Mbah Bolong. Begitu cek Mbah Bolong, oh namanya Sonhaji juga. Masya Allah. Udah ada nama kita nih. Kita nih nama kita yang sekarang nih cuma ngikutin apa yang udah ada sebelumnya. Udah ada sebelum nama kita nih. Ya Allah, makanya orang tua kita ayyuhsina ismahu wa adabahu wa ayyu'allimuhul kitaba sibaha wa rimayah. Pengen pertama kewajiban ngasih nama yang baik agar nama ini menjadi doa. Alhamdulillah.
makanya namanya dikasih sama orang tua kita doa ganti-ganti. Ya, ganti si Blacky. Meong. Ntar ya, kulunas yuda yaumal qiyamah bi asma'ihim. Setiap manusia ini nanti akan dipanggil absen gilirannya di padang mahsyar bi asma'ihim, dengan nama yang diberikan oleh orang tuanya pada saat ngukur rambut. Ya, maka kita dipanggil. Namanya boleh sama, begitu ketemu bini beda. Ya, yang bingung pulang. Banyak dan pulang. Siapa? Pulang. Belum lagi panggil. Belum. Mana siapa? Pulang deh. Ada juga belum. Ini siapa? Pulang juga. Bini pulang juga, sama dong. Entar pulang bin pulang tuh banyak. Ya, nama kita akan dipanggil dengan nama masing-masing. Oleh karena itu, satu, dalam tasyakur ini daripada Ananda Abad Nabahan ini adalah rasa syukur kedua orang tuanya. Kenapa? Karena anaknya oleh kita. Ini orang tua kalau dia punya anak laki-laki di dusun tenang. Tuh nggak Sate? Ya, makanya begitu anak pengen jangan pakai tunda dah. Anak saya malam hari Jumat bilang pulang Jumat di sunat, mau disunat, benar, berani dia besok. Mumpung lagi kepengen dia, udah saya gak pikir mana, udah besok. Saya langsung aja ke mantri. Halo Sat, besok pagi anak saya sunat ya. Ya udah sih. Malam-malam setel bapak saya. Pak, besok Sultan sunat. Besok, iya. Mendadak amat, dimintai tadi. Mumpung lagi kepengen. Kalau mau saya bilang lagi ya, minta sekarang juga saya beri. Coba itu. Langsung tunai aja udah. Langsung tunai aja. Kalau gak siap. Susah yang potong mah. Mumpung lagi kepengen dia. Kepengen langsung aja. Yang kedua juga begitu juga. Yang kedua mintanya malam, besok pagi saya potong dah. Bi, mau sunat Bi? Benar. Kelas 2 SD dia. Benar. Kalau besok gimana? Ya nggak apa-apa, udah besok pagi abi antar. Tinggal bini kita yang ya abi mau besok aja. Mana kalau surat gitu aja, udah pokoknya. Pokoknya tasaran seadanya lu dah. Urusan lain yang penting kewajiban dulu nih kita deh. Ini kewajiban kita utamain dulu nih. Pagi-pagi udah saya bawa ke mantri. Loh, ke mantri. Kita mau mending anak. Beres. Begitu habis sunat, baru orang tua kita telepon dah, Pak. Saya udah disunat kapan? Tadi. Kenapa kita plong? Kenapa? Karena ini adalah syariat. Alhamdulillah kita laki-laki masih banyak yang pengen nyunatin. Sekarang Pak, ya, sekarang ini kalau punya anak perempuan jarang bidan yang menyunatin. Udah susah nyari yang mau nyunatin anak perempuan. Pada takut. Kalau ada bidan klinik yang nyunatin, itu. Jadi biarkan anak perempuan ini nggak disunat. Makanya kalau masih ada para haji yang nyunatin perempuan tuh dijaga, dirawat. Kalau bisa umurnya panjangin. Tambahin. Iya. Nah, ambil saya cancang. Ke dia. Iya. Dia bukan anak saya perempuan. Udah 1 minggu kita anterin lagi ke klinik yang proses lahir kagak mau nyunatin. Kagak berani. Iya, katanya kena pasar. Ini syariat.
Pindah lagi, saya coba bawa kemana? Kagak ada yang mau. Memang ujung paraji juga. Udah benar paraji itu. Balik lagi ke asal. Balik lagi ke asal. Datang ke paraji. Kenapa Ustaz? Ini anak. Udah sini. Udah sini kita pernah. Ya Allah. Kenapa wanita yang tidak disunat nafsunya tinggi dan itu tidak mencerahkan wajah, tidak mencerahkan wajah, dan ini konstelasi besar untuk timbulnya banyak kemaksiatan. Ya Allah. Belum lagi wanitanya, belum lagi campur skala makin dahsyatnya kemaksiatan LGBT enggak? Ya Allah. Ini bukan main-main nih. Nih Amerika nih sudah mensahkan, sudah instruksi, sudah hampir 71 negara yang melegalkan LGBT. Indonesia jadi target nih. Makanya cakep Qatar tuh. Qatar tidak boleh ada simbol-simbol LGBT, simbolnya aja nggak boleh, apalagi mau jadi sponsor. Takbir. Allahu Akbar. Dan sekarang ini LGBT berkembang pesat nomor 1 di Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ini sedang tumbuh dengan promosi yang besar-besaran, modal yang besar-besaran untuk meluaskan LGBT di Indonesia. Bahkan sudah masuk sampai pada upaya bagaimana melegalkan pernikahan sejenis. Na'udzubillah min. Allah aja murka. Di zaman Nabi Lut dibalikin. Ya, dibalikin di zaman Nabi Lut. Kok sekarang mau ikut-ikutan? Gimana ntar nih urusan? Ya, gempa udah di mana-mana. Sekarang angin puyuh datang udah semuanya aja udah. Ya, angin puyuh, puting beliung datang udah semuanya aja udah. Selewat-lewatnya aja udah. Enggak ngurus. Ambil baru pakai diberi juga. Iya. Lah kemarin hari Sabtu gua mengancing kalau ke kantor rumah saya, udah kagak ada pohon mengancing. Udah habis. Hari Sabtu kemarin 3 pohon kena angin, tumbang semua, pohon gede-gede semua itu. Udah dihabis-habisin udah. Sama puting beliung. Ini sekarang baru pohon ini katanya. Baru pohon ini, pohon gede, patah tuh ngangkut, pohon gede. Jadi kemarin kerja bakti merenahin pohon. Dia bilang katanya mungkin orang mah gecer, pohon aja gampang. Ya Allah, kita tubuh ilallah taubatan nasuha. Makanya mesti ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Oh sekarang terbalik-balik sih. Kenapa terbalik-balik nih? Saya tanya, LGBT haram apa enggak? Haram. Haram enggak? Haram. Masa yang haram bilang begini, coba dong toleransi dong sama kita. Kok dibalik? Yang bener malah disalahin. Yang bener bicara bener malah disalahin, dianggap tidak toleransi. Yang salah kok malah dibela habis-habisan. Ini kan toleransi, hak asasi. Ini emang udah zaman udah terbalik, balik. Betul nggak? Betul. Iya, sekarang orang ngomong bener hati-hati. Iya. Betul nggak? Baca pasalnya. Iya. Orang ngomong bener sekarang hati-hati. Enakan ngomong kagak bener. Kagak ada pasal. Aku sih ada dikandangin. Ngomong kagak bener gak kena pasal. Ngomong bener ngingetin. Kenapa pasal? Ya Allah, udah bener ini. Ini zaman hati-hati. Zaman hati-hati. Karena itu hati-hati kita begini nih. Ya Rasulullah SAW itu para sahabat. Ini berapa kali nih artinya saya sampaikan.
yushiku an tada'alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Akan datang masa dan zamannya di mana nanti umat Islam ini seperti hidangan di meja makan, dia siap disantap dan dihabiskan. Udah kayak makanan, orang lapar ngeliat makanan apa pikirannya? Sikat, habisin, jangan dikasih sisa udah. Kalau bisa nggak ada remehnya ataupun habisin. Ya. Kalau kata imam kita, orang makan gayanya macem. Makan pakai tangan ya obok-obok tuh makanan. Makan pakai sendok dibolak-balikin. Makan pakai garpu ditusuk-tusukin tuh makannya. Makan pakai pisau diiris-iris. Umat Islam kondisinya akan seperti hidangan yang ada di meja makan, dia siap disantap dan dihabiskan. Qalu ya Rasulullah amin kilatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Wahai baginda Nabi, apakah ketika umat Islam kondisinya seperti hidangan di meja makan, disantap dan dihabiskan, jumlahnya minoritas? Oh, tanya. Emang jumlahnya sedikit ya Rasul? Bal antum yawma idin kathir walakinnakum ghutha ka ghutha'is sayl. Tidak, jumlah kalian banyak, jumlah kalian mayoritas, tetapi jumlah yang banyak seperti buih pada air yang mengalir, dia hilang tanpa bekas. Allah kata almarhum Gaisirun MZ, kayak daun kering, gampang dikumpulin, mudah diremek. Suka politiknya dihantam, hukumnya dihantam, apa juga dihantam sekarang. Ada orang Islam dihantam, pergerakan Islam dihantam, politik Islam dihantam, politikus Islam dihantam, pengen nyalon kalau orang Islam juga dihantam. Ya, kenapa ini terjadi? Falyanzi'annallah min suduri aduwikumul muhabata minkum. Ketika jumlah yang banyak seperti buih pada air mengalir, Allah Subhanahu wa ta'ala angkat rasa gentar musuh-musuhmu untuk menghancurkan engkau. Musuh-musuh Islam diangkat rasa gentarnya, nggak ada takut lagi. Makanya makin kesini coba kita lihatin, makin banyak yang melakukan pelecehan terhadap agama, betul? Makin berani orang melecehkan Islam, betul? Melecehkan Al-Quran, melecehkan masjid, melecehkan agama, melecehkan ulama. Syahadat kemarin. Makin banyak, kenapa? Falyanzi'annallah min suduri aduwikum muhabata minkum. Allah angkat rasa gentar musuh-musuh kalian untuk menghancurkan kalian. Nggak ada takutnya lagi, kenapa? Karena kitanya diam aja. Kenapa? Karena kadang ada backup yang cukup kuat, di backing yang cukup kuat. Ya Allah, ditambah lagi eranya era media sosial ya, era digital. Ya Allah, kok kadang-kadang enak itu tulisan ngucapin menghina agama. Makanya kita nggak boleh menghina agama lain, nggak boleh. Islam melarang menghina agama lain. Silahkan Anda beragama dengan keyakinan agama masing-masing. Nggak boleh kita menghina agama lain, nggak, itu haram dalam Islam. Ya, tidak boleh. Kita tidak boleh menghina Tuhan agama lain. Kita nggak boleh menghina ibadah agama lain, nggak boleh. Masing-masing dengan pilihan dan keyakinannya kita hormatin. Ya.